Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswinya Bu Anjani kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Bu Anjani pada pelajaran tematik tema 6. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu bab tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa. Nah, di semester yang lalu kalian sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Coba masih ingat gak ya? Terutama yang semester kemarin kita membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, hari ini dikhususkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa. Nah, masih ingat kan kalian? Oke, langsung saja. Kita awali dengan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab terlebih dahulu untuk mengingatkan kalian. Yang pertama, apa itu hak? Ya, ada yang masih ingat hak itu apa? Iya, pintar. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Jadi apapun yang kalian terima, baik itu uang saku, makan, perlakuan yang baik, kasih sayang, itu yang dimaksud dengan hak. Nah, sekarang kalau kita sebagai siswa, hak kita itu apa Bu Anjani? Langsung saja Bu Anjani kasih tahu, biar kalian gak penasaran. Yang pertama, mendapatkan fasilitas yang ada di sekolah, apapun itu, kursi, meja, kelas, dan lain-lain. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang adil di sekolah. Kalau murid satunya dapat pelajaran 1 jam, yang lainnya juga dapat pelajaran 1 jam, tidak dibedakan. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan dari guru. Bimbingan ini bimbingan belajar, akhlak, perilaku, dan lain sebagainya. Mendapatkan perhatian dari guru. Perhatian ini meliputi ditanyakan bagaimana kabarnya kalian, yang dilakukan Bu Anjani di depan tadi. Terus ditanyakan kalian sudah makan atau belum, diingatkan sholatnya. Itu bentuk perhatian. Yang kelima, mendapat fasilitas belajar. Ya, sama dengan fasilitas belajar berarti bangku, meja, LCD, dan lain sebagainya, buku. Nah, yang keenam, memperoleh hasil belajar. Maksudnya apa Bu? Kalian menerima raport setiap selesai PAS atau PTS. Itu hak kalian, memperoleh hasil belajar. Dan yang terakhir, oh iya, itu sudah berarti. Ya, ada 6. Dan masih banyak lagi anak-anak. Kalian berhak untuk belajar dengan baik dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Bu Anjani mengingatkan lagi hak kalian sebagai warga masyarakat. Ada apa aja ya? Kemarin ada yang masih ingat? Yang pertama, hak berpendapat di tempat umum. Dalam sebuah rapat, kalian berhak untuk berpendapat. Yang kedua, hak menggunakan fasilitas umum. Misalkan toilet umum, taman, dan tempat-tempat umum lainnya. Yang ketiga, hak mendapatkan rasa aman di jalan raya. Jadi kalian berhak, misalkan di jalan raya itu berhak aman. Jadi kalau ada orang yang naik motornya ugal-ugalan, berarti dia itu melanggar hak kalian, tidak melaksanakan kewajibannya. Yang keempat, hak untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Jadi kalau ada teman kalian yang agamanya non-muslim atau tidak Islam, lah kalian tidak boleh memaksa, karena teman kalian itu berhak untuk menganut dan menjalankan ibadahnya itu sesuai agamanya. Kalau kalian punya teman Kristen, ya berarti dia harus beribadah di gereja, seperti itu. Kalian tidak boleh memaksakan, kamu harus sholat di masjid. Nah, itu tidak boleh. Dan yang terakhir ada hak untuk ikut dalam pemerintahan. Misalkan pemilu, pemilihan presiden, kepala desa, bupati, DPR, dan lain sebagainya. Selain hak, untuk mendapatkan hak ini, kalian harus terlebih dahulu menjalankan kewajiban. Sekarang Bu Anjani tanya dulu, apa itu anak-anak kewajiban? Kalau hak tadi sesuatu yang
harus kita terima. Kebalikannya, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sebelum kita menerima, kita harus lakukan dulu. Misalkan, kalau kita ingin pinter, jadi kita harus apa? Kita harus belajar dengan giat. Sebelum kita mendapatkan hak kita untuk pinter, kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk belajar. Seperti itu. Kewajiban ini dan hak anak-anak harus berjalan dengan seimbang. Seperti yang Bu Anjani katakan tadi, maksudnya apa? Hak itu akan kita dapatkan setelah kita selesai melaksanakan kewajiban. Nah, kalau kewajiban kita di sekolah itu apa aja, Bu? Yang pertama, bertanya kepada guru dengan sopan. Nah, dengan bertanya kepada guru dengan sopan, kita akan mendapatkan haknya kita apa? Mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang kedua, melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, dengan kita melaksanakan piket sesuai jadwal, ruang kelas kita akan selalu bersih dan nyaman. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Apa Bu hak yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan nilai yang baik, nilai 100, nilai A+, dan lain sebagainya. Nomor 4, membuang sampah pada tempatnya. Itu kewajiban kita. Hak yang kita dapatkan apa, Bu? Lingkungan sekolah kita menjadi bersih. Yang kelima, menghargai dan menghormati Bapak Ibu guru. Hak yang kita dapatkan yaitu mendapatkan pengajaran dan ilmu kita itu menjadi bermanfaat. Yang keenam, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, hak yang kita dapatkan apa? Yaitu kita bisa mendapatkan tempat duduk yang paling depan, atau kita terhindar dari hukuman. Yang terakhir, menaati aturan sekolah. Dengan kita menaati aturan sekolah itu hak yang kita dapatkan apa, Bu? Kita diperlakukan dengan baik, baik itu oleh bu guru maupun teman-teman kita. Maka dari itu kita harus selalu melaksanakan kewajiban agar kita berhak, kita mendapatkan haknya. Seperti itu. Nah, selain kewajiban yang ada di sekolah kita sebagai siswa, kita juga punya kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menaati aturan lalu lintas. Nah, jika kalian ingin mendapatkan hak kalian untuk aman di jalan, kalian juga harus menaati aturan lalu lintas. Selanjutnya yaitu menjaga fasilitas umum. Kalau tadi kalian berhak memakai fasilitas umum dengan bebas, nah kalian juga berkewajiban untuk menjaganya agar kalian bisa menggunakannya. Yang ketiga, mendengarkan pendapat orang lain. Sebelum kita meminta hak kita untuk bisa menyuarakan pendapat kita juga harus melaksanakan kewajiban kita dengan cara mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, membayar pajak dengan tepat waktu. Dan yang terakhir, menghormati dan menghargai penganut agama lain. Nah, kalau kita itu ingin diperlakukan dengan baik oleh agama lain, kita juga harus menghormati dan menghargai agama yang lain. Itu saja. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hak melalui kewajiban ini, nah kewajiban ini anak-anak harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, Bu Anjani mau tanya dulu, apa sih Bu tanggung jawab itu? Ada yang bisa jawab tanggung jawab itu apa? Ya, tanggung jawab adalah sikap menyadari dan sikap melaksanakan tugas. Jadi contoh tanggung jawab itu anak-anak bagian dari kewajiban. Nah, kalian tuh melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Misalkan kalian punya kewajiban mengerjakan PR. Bentuk tanggung jawabnya apa, Bu? Kalian tidak menunda-nundanya. Langsung dikerjakan. Itu yang namanya tanggung jawab. Makanya tanggung jawab itu bagian dari kewajiban. Nah, gimana sih Bu caranya kita itu bisa bertanggung jawab itu gimana caranya? Anjani punya caranya. Cara agar bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan disiplin. Jadi tidak ditunda-tunda.
tugasnya itu ya anak-anak tidak ditunda-tunda, langsung dikerjakan. Yang kedua, selalu mendahulukan kepentingan bersama. Misalkan ini berlaku di sebuah kelompok atau masyarakat. Kalau kalian dihadapkan di sebuah musyawarah, tidak boleh aku punya usul ini harus dilaksanakan. Oh, tidak boleh. Di kelas ada pemilihan ketua kelas, aku suka orang itu yang jadi ketua, harus itu yang jadi. Oh, tidak boleh, karena kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Yang ketiga, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Jadi kalau kalian itu punya kewajiban, aku harus melaksanakan piket, nah itu dilaksanakan, itu bentuk tanggung jawabnya kalian. Kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban itu, berarti kalian adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu menghormati hak-hak orang lain. Dengan kita tidak menghormati hak orang lain, berarti kita sudah menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Bu Anjani akan menjelaskan dulu perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, untuk memperoleh suatu hak, kamu harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Ini bedanya ya. Jadi, kewajibannya itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dulu, baru kita memperoleh hak kita. Seperti itu. Tadi Bu Anjani sudah berjanji, akibatnya apa Bu kalau tidak ada tanggung jawab itu? Kalau kita suka menunda-nunda pekerjaan, tidak mau menghargai hak orang lain, apa akibatnya? Yaitu kehidupan yang ada di masyarakat, yang ada di sekolah, yang ada di rumah itu menjadi tidak harmonis. Nah, orang yang suka tidak bertanggung jawab itu anak-anak akan dikucilkan oleh masyarakat, tidak dihargai dan juga tidak dihormati. Nah, seperti itu tadi pembahasan Bu Anjani tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kerjakan LKS halaman 31, 58, dan 86. Kerjakan bagian A saja, nomor 1 sampai nomor 5. Salin kerjaan kalian di buku tugas ya, hanya jawabannya saja. Kalau nomor 1A ya ditulis A. Ya, nanti kalian kumpulkan di hari Sabtu berikutnya. Sekian dari Bu Anjani, mohon maaf bila tadi banyak gangguan dari kalau Bu Anjani juga melakukan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Bu Anjani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.